mahasiswa semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Sejarah Publik bersama saya dosen Anda, Faizal Arifin. Tentunya saya akan menambah beban agar kalian tetap bersemangat mengikuti perkuliahan ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Hari ini kita ada pertemuan tentang sejarah publik. Dulu kita sudah sempat belajar banyak ya mengenai sejarah publik, mulai dari konsep, ruang lingkup, etika, tanggung jawab, serta sampai pada berbagai produk yang dihasilkan dari sejarah publik ini yang tentunya lebih menarik kepada audiens yang lebih luas, bukan hanya sejarawan akademik saja. Kita juga sudah melihat bagaimana arsip dan sumber sejarah bisa diubah menjadi konten digital visual. Bahkan proyek podcast audio sejarah yang sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melangkah lebih jauh menuju salah satu bentuk penyajian sejarah yang paling menyenangkan dan penting, menyajikan sejarah untuk anak-anak. Let's go! Tujuan pembelajaran kita hari ini sangat jelas. Setelah sesi ini, saya harap kalian mampu untuk merancang cerita sejarah untuk anak-anak dengan pendekatan yang edukatif dan tentu saja sesuai dengan si kecil. Secara spesifik, kalian akan bisa pertama mengidentifikasi topik sejarah yang pas untuk anak-anak. Kedua, merancang alur cerita yang sederhana dan gampang untuk dipahami mereka. Artinya harus kalian memerhatikan audiensnya. Yang ketiga, menyajikan cerita sejarah dengan bahasa yang menarik serta ilustrasi yang sesuai. Seru kan? Mengapa ini penting? Mari kita lihat buku Coffin. Di mata kuliah sejarah publik, kita selalu berupaya bagaimana caranya agar sejarah tidak hanya menjadi milik akademisi, tetapi juga bisa diakses dan dinikmati oleh khalayak luas. Dan siapa khalayak yang paling penting untuk kita tanamkan kecintaan sejarah sejak dini? Tentu saja si kecil dan anak-anak, adik-adik dan keponakan kalian. Thomas Coffin dalam bukunya Public History: A Textbook of Practice, khususnya di halaman 121 dan setelahnya, banyak membahas tentang ini. Coffin menunjukkan bahwa sejarah untuk anak tidak hanya terbatas pada sistem sekolah. Ada banyak sekali literatur sejarah yang kaya untuk anak-anak. Salah satunya, contoh yang paling terkenal adalah Horrible Histories karya Terry Diary. Apa ada yang kalian pernah dengar? Coffin menyebut bahwa cerita anak dapat mengubah persepsi banyak orang tentang sejarah yang membosankan dan hanya berdasarkan fakta menjadi sesuatu yang menyenangkan, mengasihkan, dan menarik. Nah, ini kunci pentingnya. Hiburan itu krusial, apalagi untuk pembaca muda. Itu juga bisa menjadi penghibur untuk adik kecil kita, anak-anak, atau mungkin kalian yang sedang mengajar di kelas anak-anak dan menjadikan arsip-arsip sejarah yang begitu membosankan menjadi sesuatu yang menarik untuk disajikan dalam konteks sejarah publik. Ada beberapa cara untuk menyajikan cerita sejarah menjadi cerita yang menarik untuk anak-anak. Pertama, kalian harus tetap fokus pada kehidupan sehari-hari dan anak-anak harus merasakan bagaimana hal-hal dekat berada di dekatnya dan relevan dengan cerita tersebut. Yang kedua, hindari kronologi yang terlalu kaku. Ingat, ini bukan sejarah untuk akademisi, tapi ini adalah sejarah untuk anak-anak. Sehingga Anda harus mengubah itu menjadi satu hal yang menyenangkan dan tidak terlalu kronologis mungkin. Yang ketiga, tambahkanlah percakapan intelektual dan sajikan juga berbagai hal yang imajinatif. Misalnya, Anda masuk ke dalam dunia lorong waktu, Anda masuk ke dalam lemari waktu, Anda masuk ke dalam peta waktu, Anda masuk ke dalam buku yang menghubungkan Anda dengan masa lalu dan bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah. Ceritakan di sana dengan bahasa yang sederhana, menarik, tapi tetap memberikan pelajaran kepada anak-anak. Membaca buku Thomas Coffin mengenai cerita anak dan berbagai produk sejarah publik, kini saatnya kita tiba untuk praktik. Tugas kalian adalah membuat sebuah buku cerita anak. Tapi saya perlu spesifik, sepertinya anak TK atau balita.